semua, kenalin nama aku Diva. Di sini aku lagi duduk bareng sama calon ketua Himadu periode 2026-2027. Boleh perkenalan dulu dari sebelah sini deh. Ya, perkenalkan gua Muhammad Ramji Sidik dari angkatan 24. Gua di sini mencalonkan sebagai Cakahim, calon ketua himpunan angkatan 2026 angkatan 2027. Next. Hai guys, perkenalin nama aku Felisa Zamis. Aku juga sebagai Cakahim kandidat nomor 2 periode 2026-2027. Oke, berarti ini kandidat nomor 1, ini kandidat nomor 2 gitu ya. Bener. Nomor 1 guys. 3 deh. Aku udah lihat postingan Himadu ya. Ada muka kalian berdua. Terus ada visi misinya juga. Foto di mana sih kamu? Bagus loh fotonya. Makasih ya. Emang dia gak bagus? Aku tahu dia foto di mana soalnya. Studio. Iya. Biasa. Nah, Prepare. setelah baca visi misi kalian, tapi apa sih yang kalian highlight dari visi misi itu? Boleh Felisa dulu deh. Visi misi aku agar mahasiswa itu lebih aktif lagi sih. Itu sih tujuannya. Jadi kamu bikin ruang buat mahasiswa gitu ya? Iya. Biar makin aktif. Emangnya gimana mahasiswa belakangan ini? Sejauh mata aku memandang kurang aktif ya mahasiswa kita. Gitu kayaknya kalau dari pemikiran aku kayaknya karena mereka kurang ruang nih, kurang dorongan gitu. Iya sih, harus lebih narik motifnya ya. Sepakat. Benar. Kalau Ramzi gimana? Jadi yang mau gua highlight adalah gimana sih caranya mahasiswa ini terus bisa berkumpul gitu. Jadi seakan-akan Himadu ini aktif lagi gitu kan. Aktif Ya, lagi? Aktif lagi. Sebelumnya? Aktif cuman masih apa ya? Masih bisa lebih aktif gitu. Oke. Tapi setelah aku dengar kurang lebih visi kalian tuh mirip ya. Jadi kayak emang tujuannya sama gitu. Ya, karena kita juga mahasiswa gitu kan. Jadi emang membutuhkan itu gitu dalam Himadu. Nah, by the way guys, kita tuh take ini setelah debat nih. Perasaan kalian gimana? Soalnya mungkin ini pertama kali kalian berargumen di depan banyak orang ya, apalagi ada dosen. Tadi ada siapa? Pak Boy, Kuning, Bu Erna. Tuh gimana perasaannya? Boleh siapapun yang siap menjawab. Biasa aja sih sebenarnya. Kalau misalkan buat debat karena emang udah ya biasa aja sih sebenarnya. Cuma karena kan kita ada persiapan juga dari malam ya. Jadi keluar semua gitu apa yang mau disampaikan gitu dari kemarin-kemarin tuh pas debat. Gitu aja sih. Kalisa? Kalau aku agak deg-degan sih jujur. Soalnya waktunya tuh mepet ya. Jadi persiapan aku tuh nggak 50% keluar semua gitu. Persiapan yang mau aku jabarin kayak kandidat satu kan keluar semua nih. Kalau aku enggak. Jadi kurang pas sih aku sama debat tadi. Kurang puas. Iya. Tapi overall aku lihat kalian berdua bagus banget sih, keren. Makasih. Kan kita emang keren. Biasa. Nomor 2. Ini pasti bakal jadi momen yang paling kalian inget kan ya? Banget sih. Iya Lu kan? gimana? Lu gimana? Lupa sih kayaknya besok sih. Damn. Nah, tapi ngomongin momen, apa momen yang bikin kalian yakin untuk jadi Cakahim? Gimana nih? Yang megang deh, boleh? Ya, momen yang paling apa tadi? Oke, lanjut lagi guys. Ngomongin soal momen nih tadi, apa sih momen yang bikin kalian yakin buat jadi Cakahim? Bisa deh mulai dari Ramzi dulu yang megang mic, coba. Momen yang bikin yakin itu sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya dari support teman-teman juga yang udah ngedukung gitu buat jadi Cakahim. Dan emang ada kesempatan aja sih, soalnya kesempatan itu nggak datang 2 kali.
Jadi memanfaatkan banget kesempatan ya. Keren. Tapi tadinya aku tuh mikir dia tuh kayak bakal jadi kupu-kupu gitu loh. Apa sih sebutannya? Siswa kupu-kupu. Iya, yang kayak dateng. Waduh, parah pulang banget guys. gitu. Makanya waktu nyawarin aku kayak wow. Impressive. Biasalah. Next. Aku tuh emang udah ada ketertarikan nih mau jadi ketua. Terus aku beraniin diri untuk cerita ke teman-teman aku kan. Terus teman-teman aku ternyata setuju dan dukung aku nih. Jadi aku ngerasa wah berarti aku pantas jadi ketua. Makanya aku nyalonin diri. Gitu guys. Nomor 1 juga ya guys. Dari teman-teman kamu udah lihat potensi kamu itu. Wow, keren ya. Makasih banget deh teman-teman aku dan semua yang dukung aku. Makasih. Tadi kan aku udah kasih tahu POV aku soal Ramzi. Nah, kalau misalnya POV kalian sendiri pas nanti jadi ketua itu kayak gimana? Apa bakal jadi ketua yang lembut, jahat, baik hati? Coba silakan deh yang duluan jawab, boleh siapa aja. Gue dulu aja. Nanti jadi ketua harus ini pastinya ya. Bijaksana. Itu harus bijaksana ketua. Dan tegas juga. Sebenarnya tegas tuh diperlukan ya. Cuman emang nggak melulu harus tegas gitu kan. Biar si anggota-anggota yang lainnya juga nyaman lah, enak lah gitu kan. Ngobrolnya, komunikasinya, ya itulah. Jadi mentingin kenyamanan buat anggotanya gitu ya. Yes. Kalisa gimana Kalisa? Kalau dari aku, ya sih aku juga akan berusaha menjadi orang yang tegas ya. Kalau misalnya aku menjabat, aku akan tegas tapi juga humble gitu. Jadi anggota aku tuh nyaman mau terbuka, mau kita tuh nyaman mau kerja barengnya gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya nanti anggota kalian ada yang punya argumen berantem hebat dar kalian bakal gimana? Coba Ramzi boleh deh. Paling dicari aja jalan tengahnya ya supaya pertengkaran ya tadi tuh. Ya, pertengkaran tuh emang biasa terjadi lah dalam lingkup himpunan. Ya. Jadi bisa lebih apa ya? Ngapain sih berantem, kan udah gede gitu kalian kan. Gitu sih. Itu aja sih paling. Kali gimana Vel? Berantem nih Kalau aku kayaknya ikutan. galak kocok. Gak dong. Kan aku Oke, kalau misalnya ada yang berantem hebat nih, sepertinya itu akan minim ya terjadi, kan aku adil. Wih. Emang bisa menjamin lu gak ada yang berantem? Kan kemungkinannya kecil. Kan aku bilang bukan gak akan terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau terjadi gimana tuh? Nah ini mau dijawab. Sok. Nih. Tahu. Kalau itu terjadi, itu tadi tuh kayak yang debat tadi. Kayak yang debat tadi kan kita fokusnya komunikasi kan. Karena emang komunikasi itu penting. Berarti terjadinya pertikaian yang bubu itu tuh pasti gara-gara kurangnya komunikasi. Iya. Tuh jadi kalau aku misalnya jadi ketua, aku bakal ngajak mereka ngobrol dulu nih, kenapa sih berantem gitu. Mau dia udah gede kayak mau udah kecil pasti tetap ada nih masalah. Masih kecil pasti ada aja kan masalahnya guys. Jadi kita komunikasiin dulu gitu. Kenapa sih berantem, apa sih sumber masalahnya tuh. Terus kita cari jalan tengahnya gitu. Diobrolin pokoknya komunikasi. Apa tuh Kak? Kalau misalkan kamu diobrolin nih si anaknya gimana nih? Apakah langsung ditindaklanjuti, Ditarik gitu, diobrolin. Gimana nih? Komunikasinya gimana nih? Maksudnya itu tuh pertikaian di pikiran lu berantem pukul-pukulan gitu. Bukan. Jadi gitu. Jadi gini. Kan tadi Anda menjawab ini komunikasi. Iya. Kalau misalkan nggak mau gitu gimana? Wah, harus mau dong. Wah, nggak bisa dong. Kan gue bakal nendangin dulu nih. Gini loh Ji, lu berantem sama Dipa, pasti egonya lagi sama-sama tinggi nih. Ya kan? Itu kan yang maksud lu tadi. Kalau nggak mau gimana? Kan egonya lagi tinggi. Ya gue bakal berusaha nenangin dulu dong.
intinya tuh komunikasi. Gue bakal berkomunikasi nih sama lu dulu. Kayak kenapa kalau berantem sama Dipa gitu. Terus gue gitu juga ke Dipa. Dan kan tadi gue bilang gue adil. Berarti gue berperilaku adil. Gue bakal adil ke lu, gue bakal adil ke Dipa. Terus kita buka forum. Kalau mau forum kecil dulu. Kita selesaikan dulu masalah di antara kita biar nggak meluas masalahnya gitu. Wow. Oke, cukup guys. Oke, gitu. Kena lagi gua. Kenal lagi. Gitu ya. Intinya emang satu kata yang paling penting itu komunikasi gitu Sepakat. ya. Sepakat. Desain komunikasi visual komunikasi. Sepakat. Sepakat. Kenapa? Sepakat. Kenapa? Sepakat. Kenapa tadi? Emang benar. Kenapa tadi kayak ada mau interupsi? Sebenarnya ya sepakat sih gua. Oke. Kalau gitu satu kata buat Himadu 2026-2027. Satu kata buat Himadu 2026-2027. Laskar guys. Laskar. Oh. Hebat. Apa? Hebat. Oke guys, jadi segitu aja obrolan kita sama kandidat 1 sama kandidat 2. Semoga siapapun nanti yang terpilih adalah yang terbaik dan bisa ngejalanin tugasnya dengan baik. Oke, Amin. tepuk tangan semuanya.